Halo guys, welcome back to my channel Muda Berani. Jadi hari ini gue kembali lagi di episode kali ini. Hari ini gue pengen membahas tentang kenapa sih kita gampang banget tergoda sama uang dan gimana sih biar kita nggak ketipu namanya investasi bodong. Oke, pertama-tama kenapa sih, apa yang mendasari gue pengen membahas video kali ini dengan topik kali ini? Karena gue juga pernah ngalamin yang namanya ketipu dan iming-iming return besar. Apalagi zaman sekarang itu udah banyak banget lah ya yang terjadi namanya scam atau misalnya investasi tapi kalian diiming-imingi return yang besar tapi ternyata itu adalah perusahaan bodong yang mana uang kalian juga lenyap. Nah, untungnya waktu itu gue sadar untuk belum sampai jumlah yang terlalu besar banget. Akhirnya ya walaupun psikologi gue kena, tapi untung gue cepet stop, gue relain uang itu hilang, dan gue cari lagi uang itu, sejumlah uang itu dengan kerja keras. Dan sekarang di titik gue dimana gue sudah berani untuk melupakan itu, dan gue sekarang ingin menceritakan ke kalian pengalaman gue, dan gue juga akan memberikan solusi gimana kalian bisa terhindar dari investasi bodong tersebut. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ya mulai ya. Oke, jadi pertama-tama psikologi manusia. Kenapa kita ini sering banget bisa lebih kayak teralihkan dengan iming-iming uang besar, atau dengan kayak kita gampang banget untuk attract lah, untuk langsung kayak wah gitu, perhatian kita langsung ke jumlah uang tersebut. Kalau kita mendengar jumlah uang dengan jumlah yang besar, apalagi orang yang mengiklankan tersebut, orang-orangnya itu terlihat keren, terlihat kaya, dan juga pakai baju setelan jas yang mewah, atau bisa liburan ke luar negeri yang mewah gitu, seperti itu. Jadi pertama-tama kenapa bisa terjadi tersebut, jadi zaman dulu tuh otak kita sejak kita lahir sudah dirancang buat nyari yang namanya reward atau hadiah. Bayangin waktu kita masih bayi deh, kita kalau dikasih hadiah pasti kita seneng. Tapi kalau kita dikasih sesuatu, misalnya cubitan, atau kita diomelin atau dengar teriakan, pasti kita kan respon otak kita pasti akan nangis. Nah, di zaman sekarang ini pas kita dewasa, rewardnya itu kalau kita waktu bayi, rewardnya itu adalah bentuknya mainan atau makanan atau permen. Nah, sekarang kalau kita udah dewasa, apa bentuk rewardnya? Gak lain gak bukan adalah uang atau kekayaan atau status. Nah, ketika kita ditawarin dengan iming-iming uang yang misalnya kita dibalik akan mendapatkan reward 2-3 kali lipat dalam waktu seminggu, otak kita langsung mengaktifkan sistem hormon yang namanya hormon dopamin. Nah, hormon ini yang bisa menyebabkan kita ngerasa senang, excited, dan kadang kita langsung teralihkan dan kita nggak mikir panjang untuk melakukan investasi tersebut. Apalagi kalau kita lihat di iklan tersebut, misalnya di iklan di TV lah, atau di Facebook, TikTok gitu. Apalagi udah banyak banget macam-macam scam atau pinjol atau judol sekarang yang udah nawarin itu tuh SPG-nya itu pakai kelihatannya ya kayak wah aduh, setelan jasnya keren banget, ngomongin angka-angka yang jumlahnya nggak sedikit, terus kita dibawain testimoni yang wah si A ternyata udah untung ratusan juta bahkan miliaran. Nah, akhirnya kan otak kita jadi ke-trigger sama yang namanya rasa FOMO atau fear of missing out. Jadi fear of missing out itu adalah rasanya kita nggak mau ketinggalan. Kalau dia bisa, kenapa gue enggak gitu loh. Jadi akhirnya kita tanpa berpikir panjang, kita akan melakukan hal tersebut untuk kaya secara instan. Nah, di titik itu logika itu udah mulai dimatiin pelan-pelan. Kita udah nggak bisa mikir lagi. Kita udah lupa deh sama semuanya hanya untuk demi uang itu. Jadi kenapa itu terjadi? Jadi otak kita itu emang didesainnya untuk mendapatkan reward atau uang cepat. Otak manusia kita juga suka banget yang namanya sesuatu yang instan atau shortcut gitu. Kenapa banyak orang korupsi ya? Karena bisa kaya dengan cara yang cepat gitu, tanpa harus bekerja keras. Nah, ini gue ceritain aja ya pengalaman pribadi gue ya. Jadi tahun lalu sekitar akhir tahun gue tuh pernah ngeliat iklan di Facebook. Nah, iklan di Facebook tuh
ternyata dengan kerja freelance, nah itu tuh gue bisa menghasilkan sekitar ya 100 juta, 300 juta lah dalam seminggu. Nah itu gue langsung mikir, wah gue bisa nabung nih banyak nih. Kalau gue kerja mah nggak bakal segini nih gitu. Nah akhirnya gue klik link itu, terus gue mulai disambungin ke customer service-nya. Nah ditanya-tanyain, ya udah gue langsung dikasih tugas. Waktu itu bener langsung dicairin, gua dapat profit sekitar 200 USD ya, atau sekitar sekarang tuh sekitar 3.200.000. Nah dan itu benar, itu dicairin ke rekening kripto gua ke dalam bentuk USDT. Nah dan gue cairin ke bank gua dan itu nyata gitu. Cuma yang gua heran, kok mesti kayak ada namanya deposit gitu ya. Kan jadi ada tuh yang namanya kita dapat profit dari kita review barang, satu barang misalnya ada profitnya 1%. 1% itu kita nggak usah ngakuin deposit. Nah, kalau ada juga barang yang barangnya agak mahal, itu kita harus deposit 3% buat bisa nge-review barang itu. Kalau nggak, kita nggak bisa lanjut. Nah, misalnya contohnya kalau misalnya kita review barang harganya $100. Nah, kita harus deposit 3%. Yang mana 3% itu adalah $3. Nah, kalau barangnya 20.000 ya 3%-nya kira-kira $600. Kira-kira $600 US dollar lu harus deposit. Nah, itu kan juga kalau kalian nggak punya uang yang banyak kan kalian nggak bisa lanjut. Nah, akhirnya kalau kalian kelamaan nggak lanjut, itu akun kalian akan diblokir. Pas kalian mau cariin duitnya nggak bisa. Karena kalian belum selesaiin tugasnya sampai dengan 30 barang. Jadi kalau misalnya udah selesai 30 barang pun, waktu itu ada temen gue juga ngelakuin itu, tapi akun dia udah di freeze atau udah frozen gitu, atau kalian udah nggak bisa masuk lagi ke akun kalian. Terus kita tanya customer service-nya, Pak, Bu, kok ini akun saya nggak bisa masuk ya? Padahal kita masukin username sama pasportnya benar. Nah, terus mereka bilang, oh ternyata kalian tuh lama nggak aktif. Ya kan kita nggak aktif karena kita nggak punya uang kan, nggak punya uang yang sebesar itu. Nah, habis itu dia bilang kata kita harus bayar lagi $500. Nah, terus kita komplain dong, lah kok dulu tadi kita bisa masukin duit, sekarang kita nggak bisa, sekarang kita diblokir gitu. Terus mesti kita masukin $500 lagi buat mendapatkan akses gitu. Ya karena mereka kena komplain segala macam. Nah, langsung gua nyadar di sini, wah ini scam nih, nggak bisa nih kita kasih duit pun nanti belum tentu langsung dibuka kan, belum tentu gitu. Nah ya udah, untung waktu itu gua langsung sadar tuh ya, kira-kira udah hampir 10-15 juta waktu itu kayaknya gua udah lenyap. Untung gua belum sampai yang ratusan juta atau miliaran ya. Untung gua langsung stop, gua langsung relain. Ya udah, untung sebelum gua taruh dalam udah gua stop aja. Ya udah, waktu itu juga gua tuh psikologis gua sampai histeris ya bukan histeris banget sih, tapi kayak stres, nggak bisa tidur. Gue cari duit capek-capek dengan gue nukerin waktu gue dengan uang jadi uang. Capek-capek gue kerja 40 hours a week atau 40 jam seminggu lah ya, tapi hilang begitu aja. Nah, apa gue nggak kesel? Gue udah nukerin waktu demi uang untuk bisa survive, tapi ternyata dibawa kabur begitu aja. Nah, jadi gue di sini gue pengen cerita ke kalian, dan tentunya gue nggak akan cuma kasih masalah, gue nggak akan cuma kasih cerita, tapi gue juga akan kasih solusi supaya itu nggak terjadi sama kalian. Apalagi gue dengar ya di Indonesia tuh banyak banget yang namanya pinjaman online atau judi online yang marak banget ya, dan bikin orang tuh rugi ratusan juta sampai miliaran rupiah, dan itu bukan uang yang sedikit. Jadi buat kalian generasi muda, apalagi kalau kalian juga masih fresh graduate, baru mulai kerja, jangan ya yang namanya langsung ke-trigger dengan namanya return investasi besar dalam waktu yang singkat. Itu nggak akan pernah ada investasi dengan return yang besar kecuali kalian modalnya juga besar. Jadi kalau kalian mau cepet kaya ya solusinya kerja atau usaha.
atau investasi dengan modal kecil dulu. Kalau kalian modalnya emang masih kecil, jangan pernah diiming-imingin return besar dengan waktu yang singkat. Itu bohong, bisa jadi itu bohong. Jadi lebih hati-hatilah kalian ya di luar sana, jangan sampai kena seperti gua. Oke, jadi gimana sih cara kita nolak godaannya dan mencegah kita jadi korban penipuan selanjutnya? Satu, gue jelasin, cek legalitas dulu dari perusahaan tersebut. Cek dulu sebelum kalian mulai, ini terdaftar nggak di OJK. Terus bisa aja kalian buka situs sikapiuangmu.ojk.co.id atau enggak kalian search di Google nama perusahaan itu. Kalau nggak ada ya kalian langsung cabut. Nanti gue akan tulis di kolom deskripsi linknya itu apa, untuk kalian ngecek legalitas perusahaan tersebut real atau enggak ya. Kedua, waspada ya sama return tinggi yang gak masuk akal. Yang tadi udah gue bilang, kalau ada yang janjiin returnnya bisa 300 kali atau 1000 kali per bulan, itu hampir pasti 99% penipu. Itu gak akan ada yang memberikan kalian return sebesar itu. Bahkan kripto, kecuali kripto yang emang volatile, tapi jarang banget koin kripto yang seperti itu. Walaupun gue main kripto, tapi gue tahu banget kalau koin yang seperti itu jarang banget, dan lu harus research, bener-bener research yang mendalam ya. Nggak cuma kalian asal tebak aja koin mana yang bakal naik. Bahkan Bitcoin aja naiknya nggak sejauh itu dan nggak secepat itu. Jadi pastikan kalian lebih awas lagi dalam melakukan investasi dan melakukan kerja freelance. Apalagi era informasi ini, di mana banyak orang sudah bisa melakukan scam dengan lebih cepat dan untuk uang yang jumlahnya lebih banyak, dan semakin mudah orang melakukan scam. Ketiga, jangan malu-malu tanya ya. Coba kalian tanyain ke orang yang ngerti, ini scam bukan sih? Mungkin orang yang ngerti keuangan ini menganggap bukan hal yang remeh. Dan apalagi kalau kalian punya teman yang emang orang IT atau software engineer, coba kalian tanya, ini itu scam gak sih? Pasti mereka bisa ngecekin buat kalian. Kalau ini scam, pasti ketahuan. 4, ini yang terpenting, ini yang paling penting, simpan emosi kalian. Pakai logika kalian dan akal sehat kalian sebelum melakukan kerja freelance tersebut. Coba kalian pikir 2 kali. Kalau kalian diiming-imingi tersebut, coba kalian pikir sebelum kalian melakukan investasi. Apakah ini investasi yang tepat atau ini investasi bodong? Kalau gue taruh 20 juta sekarang, apakah besoknya hilang, apakah besoknya nambah? Mungkin memang mereka kasih kalian keuntungan dulu, pertama kali, kedua kali, baru setelah itu mereka akan ngambil uang kalian. Nah, hati-hati sama yang seperti itu. Kalau kalian mikirnya bukan dengan akal sehat, pasti kalian akan melakukan keputusan yang benar-benar kacau. Kalian pasti akan terpengaruh oleh logika kalian akan terpengaruh oleh rasa euforia kalian, dan akhirnya kalian akan terkena scam tersebut. Hati-hati dengan keputusan yang kalian ambil, karena kalau kalian lagi benar-benar ketrigger, pasti akal sehat kalian akan hilang. Jadi caranya adalah coba kalian mikir dulu, kasih waktu kalian 1 atau 2 hari untuk mikir. Tanya sama orang-orang sekitar, tanya sama temen lu yang IT atau software engineer atau cyber security, baru putusin. Kelima, coba edukasi diri sendiri. Sekarang banyak banget nih konten gratis soal investasi dan keuangan. Banyak banget di channel YouTube, Instagram, bahkan TikTok. Hati-hati juga sama link-link yang gak dikenal ya. Pastikan sumbernya kredibel dulu sebelum kalian mengklik atau memulai investasi tersebut. Bangkit dari keterpurukan. Ini di sini segmen ini gue mau cerita gimana gue bangunnya dari keterpurukan tersebut. Jadi setelah kejadian itu, jujur gue nggak bisa tidur berapa hari. Gue kepikiran terus. Gue curhat ke teman-teman gue, orang tua gue, dan baru gue bisa bangkit. Butuh waktu untuk pulih secara mental. Tapi satu hal yang gue pegang, jangan biarin kesalahan masa lalu nentuin masa depan kita. Gue doa sama Tuhan, ya Tuhan, kalau emang ini caramu untuk menyadarkan saya, bagaimana caranya supaya saya bisa
membantu orang banyak supaya tidak terjadi seperti saya. Dan kalau memang ini adalah pelajaran daripada engkau, berikanlah hamba kekuatan untuk menjalankan hari-hari ke depan, dan janganlah masa lalu mempengaruhi masa depan saya. Udah, kalian berdoa begitu, nanti pasti akan ketemu jalan keluarnya pelan-pelan. Nah, setelah kejadian itu, gua tanemin di mindset gua afirmasi, gua nggak akan biarin kalau masa lalu ini akan mempengaruhi masa depan gua. Akhirnya gue lanjut kerja, gue nabung dari kecil, gue lanjutin kerja freelance yang dari Upwork ya, yang emang kredibel, dan juga gue lakuin part time gue, dan gue ngonten seperti ini. Gue nabung, gue belajar investasi beneran kayak Bitcoin atau S&P 500, emas. Terus gue juga bisa baca buku Robert Kiyosaki tentang yang judulnya Second Chance atau kesempatan kedua. Terus gue ikut seminar tentang bisnis, dan ya akhirnya gue bisa sampai titik ini sekarang, dan gue bisa ngelupain 100% kejadian tersebut. Nah, di channel gue ini Muda Berani gue bikin karena emang kayak gue untuk ingin sekali membantu kalian, generasi muda Indonesia, supaya bisa terhindar dari yang namanya pinjol, judol, atau investasi bodong tersebut, supaya kalian nggak terjadi seperti gue. Nah, gue ingin membantu teman-teman sekalian supaya nggak terjatuh di lubang yang sama seperti gue. Oke, jadi teman-teman, untuk for closing, godaan uang itu emang selalu ada di kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita punya pilihan. Kita mau ikut arus itu atau kita tahan sebentar. Kita pikir panjang, lalu ambil langkah yang benar. Kalau kalian pernah ketipu, jangan takut untuk cerita. Coba kalian komen di bawah. Gue pengen dengar berapa sih uang yang kalian hilang, dan gimana cara kalian ketipu atau kena investasi bodong. Jangan takut cerita, gue nggak akan ngejudge kalian. Gue dengan senang hati mendengarnya, dan gue juga akan senang untuk memberikan solusi untuk masalah-masalah kalian. Kalian nggak sendirian, gue di sini juga pernah kok. Bukan berarti kalian ketipu ini kalian hilang uang, berarti kalian enggak kok. Kalian ini hanya istilahnya, kalau kalian jalan terus kalian masuk ke lubang, bukan berarti kalian nggak bisa keluar dari lubang kan. Pastikan kalian bisa keluar dari lubang, dan kalian jalan normal lagi dalam kehidupan kalian. Anggap aja kalian jatuh ke lubang itu adalah pembelajaran buat kalian ke depannya. Semua itu juga pengalaman hidup, dan kita jadikan semua pengalaman ini untuk pembelajaran, termasuk yang pahit. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe di bawah, dan jangan lupa share video ini kepada sanak saudara kalian, teman-teman kalian, supaya gue bisa membantu lebih banyak orang dengan video ini, dan gue juga bisa kasih kalian juga konten-konten yang menarik. Coba kalian komen di bawah apa yang pengen kalian bahas di konten gue selanjutnya, supaya kita jadi anak muda yang berani, dan berani ngomong kalau emang kita mau berubah, dan kita juga menjadi lebih bijak di kehidupan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video. Thank you for listening and watching. And sampai jumpa. Salam hebat luar biasa.